anak-anak, kita bertemu lagi dengan saya, Bu Christine, dan kita akan masuk dalam materi yang baru pada hari ini. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Bab yang ke-10, yaitu dengan judul Menerapkan Ragam Hias pada Bahan Kayu. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil, dapat dijumpai pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu, seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Perhatikan gambar-gambar ragam hias kayu di bawah ini. Ini adalah penerapan ragam hias pada pintu, pada hiasan meja, pada tembok ya. Semuanya adalah penerapan ragam hias pada bahan kayu, seperti yang kita jumpai mungkin pada rumah kita masing-masing. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang dilakukan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau dari gabungan dari motif-motif tersebut. Jadi penerapan ragam hias itu bisa berupa motif tumbuhan, yaitu flora, binatang yaitu fauna, kemudian figuratif dan geometris atau gabungannya. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 atau 3 dimensi. Jadi penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Seperti gambar di sini, di sebelah kiri adalah penerapan ragam hias pada bahan kayu yang berbentuk tameng. Yang kanan adalah yang berbentuk topeng. Jadi ini adalah contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis, atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat. Dan alatnya namanya adalah pahat. Kita akan mengenal jenis-jenis pahat. Ada 4 jenis pahat. Yang pertama adalah pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Gunanya adalah pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya berbentuk lurus. Gunanya, pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus dan rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dan dasaran. Gambarnya adalah seperti ini.
Yang ketiga adalah pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Bentuknya, mata pahat kol berbentuk belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Gambarnya seperti ini. Yang keempat adalah pahat miring atau pahat pengot. Bentuknya mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Gunanya adalah untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan merajut bagian-bagian yang diperlukan. Selain pahat, alat utama untuk mengukir adalah pemukul. Alat pemukul yang digunakan untuk mengukir umumnya terbuat dari kayu. Dan ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Gambarnya adalah di bawah ini. Ini yang kiri adalah pemukul dari kayu, kemudian yang tengah adalah pemukul dari besi, dan yang paling kanan adalah batu. Dan selanjutnya adalah menggambar ragam hias ukiran. Nah, seperti ini. Dengan alat-alat yang tadi, ini dapat diukir kayu-kayunya sehingga mempunyai estetika yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah melukis ragam hias di atas bahan kayu. Medianya adalah kayu dan kita hanya melukis, menggambar, dan mewarnai, dan seperti gambar di bawah ini. Baik, sekian untuk materi hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Biar bermanfaat materi hari ini, jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan dikerjakan dengan baik, dan materi ini bisa dipelajari kembali. Dan sampai jumpa pada materi yang akan datang. Terima kasih.